wabarakatuh. Saya Afisa, kelas 5A. Pada kesempatan kali ini, saya mau mempresentasikan tentang pernapasan pada hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Untuk bernafas, makhluk hidup membutuhkan oksigen. Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui otot alat pernafasan. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah bernafas melalui permukaan kulitnya yang basah. Kulit basah pada cacing mempermudah penyerapan oksigen dari udara. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Yang kedua, alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Cabang trakea disebut trakeola. Trakea mengeluarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Adapun prosesnya, udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel, kemudian beredar melalui pembuluh udara kecil dan kantong dioksida, mengalir ke trakeola, dibuang melalui lubang spirakel. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang ketiga, organ pernafasan pada ikan. Ikan bernafas dengan insang. Insang berbentuk kembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang berfungsi sebagai alat penyaluran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa usap air. Pertama, tutup insang menutup secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang, saat itulah air masuk. Kedua, rongga mulut mengempit dan mulut menutup secara bersamaan. Tutup insang terbuka, akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Yang keempat, organ pernafasan pada amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air, contohnya katak. Saat masih kecebong, katak bernafas menggunakan insang. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Saat tumbuh menjadi katak dewasa, bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat gelombang udara saat sangat kecil, berselaput dengan kapiler darah di dalam gelembung udara. Oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Yang kelima, alat pernafasan pada reptil, contohnya ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung lalu keluar batang tenggorokan lalu ke paru-paru. Yang keenam, alat pernafasan pada burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada
pangkal sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Yang ketujuh, alat pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Jenis mamalia ada mamalia darat dan ada mamalia air. Mamalia darat contohnya kucing, kambing, sapi, kuda, dan lain-lain. Mamalia air contohnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Organ pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidung dilengkapi kantung. Saat menyelam, katup adalah menutup. Sebaliknya, saat muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.